jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Istana membantah adanya matahari kembar di lingkar kekuasaan berkaitan dengan sejumlah menteri. Presiden Prabowo sowan ke Presiden ke-7 RI usai Lebaran Idul Fitri 1446 hari 2025 M. Oh, gak adalah itu, ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 21 April tahun 2025. Di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan KP, Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang masih memanggil Jokowi sebagai bos. Pertemuan peserta didik sekolah, staf dan pimpinan menengah Serdik Sespimen, Polri Pendidikan Reguler Dikreg ke-65 di rumah Presiden ke-7 di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Kamis 17 April tahun 2025. Pertemuan itu menimbulkan banyak tanya, apa urgensinya? Karena Presiden RI sekarang Prabowo Subianto, ini bukti memang masih punya jaringan kebirokrasi dan kekuasaan. Meskipun secara resmi yang berkuasa adalah Prabowo. Demikian disampaikan peneliti media dan politik Asia Tenggara Buniyani kepada Jakarta1.com. Ahad 20 April tahun 2025. Tetapi pertemuan itu jelas menimbulkan tanda tanya publik. Prabowo bisa secara pelan mengikis pengaruh dengan memecat dan mengganti orang-orang, dengan memotong rantai komando kekuasaan, tegas Buniyani. Menurut Adang Suharjose, Wakil Ketua Dewan Pembina EPP TNI di Jakarta mengatakan, fenomena sen kiri belok kanan. Presidennya Prabowo, menterinya lapor ke mantan presiden. Perselingkuhan itu ketika sudah jadi suami istri, lapornya ke mantan pacar. Tentu ini sangat tidak elok. Presidennya Prabowo Subianto, lapornya ke mantan presiden yang sudah jadi rakyat biasa. Menyandang jabatan menteri, tanpa menghinakan diri. Sannya ke kanan, beloknya ke kiri. Perilaku yang membahayakan di jalan raya, baik untuk orang lain maupun dirinya. Bersalaman pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri, bisa jadi dianggap penghinaan atau pelecehan yang bisa mengundang permusuhan. Kalau korupsi ratusan triliun diponis ringan, sementara yang mengambil kayu bakar diponis berat, ini sen kiri belok kanan. Inilah perilaku atau watak antagonis yang biasanya ada dalam karya sastra atau pementasan drama, bukan di dunia nyata. Watak antagonis adalah watak atau perilaku jahat, contohnya adalah sifat iri dan dengki, kejam dan menindas, dan lain sebagainya. Antagonis adalah karakter yang melawan atau menentang tujuan utama dari karakter utama atau protagonis. Antagonis sering merupakan karakter seorang penjahat atau hal lainnya yang tidak baik serta sering membuat nilai-nilai negatif. Saat ini kita seringkali menonton perilaku antagonis para menteri anggota kabinet Prabowo Subianto. Dengan demonstratif mereka ramai-ramai lapor atau mungkin juga meminta petunjuk pada Jokowi yang saat ini sudah menjadi rakyat biasa, bukan lagi presiden. Mereka seperti tidak punya malu ketika mempertontonkan perilaku yang jauh dari etika dan moral. Sebagaimana perilaku pengendara sepeda motor yang sennya nyala ke kanan, beloknya ke kiri. Ini baru terjadi di Republik ini sejak NKRI berdiri. Perilaku buruk para menteri adalah gambaran kinerja yang bisa saja berseberangan dengan presiden. Tapi bisa juga mereka punya agenda lain yang mungkin perlu diwaspadai. Kalau perilaku menteri yang sen kanan belok kiri ini dibiarkan, tentu akan sangat mengganggu kinerja Presiden Prabowo Subianto. Karena perilaku seperti ini mencerminkan dia tidak loyal kepada atasannya. Atau yang berbahaya adalah mereka menganggap atasannya itu adalah mantan presiden. Kalau sinyalemen di atas benar, berarti mereka punya agenda lain yang tidak sejalan dengan presiden dan dia sangat berbahaya. Sebab berarti ada dua nahoda dalam sebuah kapal. Dua nahoda dalam sebuah kapal adalah sebuah aib. Sebagaimana seorang istri punya dua suami, bisa menghancurkan rumah tangga, dan dua nahoda dalam satu kapal akan mengakibatkan kapal tenggelam. Kalau menteri itu menganggap mantan itu atasannya, ini sangat berbahaya. Bahkan ini bisa dianggap sebagai sebuah akal busuk atau tipu muslihat dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi
Harusnya Presiden Prabowo menggunakan hak prerogatifnya untuk menghentikan sikap demonstratif tanpa etika dan moral dari para menteri ini, agar kabinetnya berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya. Klik subscribe, like, and share.